اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. Salam salam, salam salam. Yang menjawab salam masuk semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syaraka bina tauhidul hidayah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa aridna min adh-dhulumati ila nuri tauhid wal hujjah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa fasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala amaluhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Pertama dan yang paling utama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan fituran rahmat yang begitu banyak terhadap kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyukan dengan menjaga tak kurang suatu Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah yang Bapak Ibu lakukan di bulan suci Ramadan ini tercatat di sisi Allah adalah amal terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini tentunya kita akan selalu dekat dengan Allah, karena betul juga kita menyintai Allah pada bulan Ramadan ini. Adik-adik, bapak-bapak, serta ibu-ibu, setelah sholat maghrib, lari-lari, naruh sajadah di masjid atau di musola, itu mengejar apa? Mengejar sholat isya atau sunnah? Tapi kalau di hari biasa tidak ada naruh sajadah, ya kan? Karena disinilah letaknya bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita naruh sajadah, kita sholat berjamaah, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Itu karena apa? Kita tinggalkan secara aktif dengan kesibukan rumah tangga kita. Karena kita menyintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa. Kita berpuasa bukan berarti kita kurang makanan, betul. Kita berpuasa bukan berarti kita tidak ada makanan, tapi kita puasa adalah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut juga bulan maghfirah, bulan barokah, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, dan bulan peningkatan ibadah. Karena itu suatu momentum yang paling baik untuk meningkatkan ibadah dan bulan Ramadan. Dan sampai itu semua ibadah kita, semua amal kita yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Kullu amalati Adam lahu illa siyam." Amal seorang anak Adam itu sebetulnya adalah untuk dirinya sendiri, untuk bekal suatu saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah, kita infak, kita beramal soleh, itu sebetulnya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Kecuali di bulan Ramadan, bulan puasa ini, wa innahu wa ana al-mujib. Dan sesungguhnya puasa itu adalah untuk kata Allah. Wa ana, dan akulah yang akan memberikan pahala kepada hamba-hambaku yang cinta padaku, hamba-hambaku yang taat padaku, hamba-hambaku yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itulah kata Allah. Jadi Allah yang akan berikan pahala. Dalam hadis tersebut, dalam hadis Rawahul Tirmidzi, yaitu nomor 2910, bahwa disampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa bulan Ramadan ini, kalau kita hanya biasa mungkin satu kebaikan, pasti di bulan Ramadan ini adalah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apakah itu? Karena ini adalah mutlak otoritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lebih dari itu. Contohnya, kalau kita katakan membaca Al-Quran seperti kalau kita lihat itu hanya 3 huruf atau satu sekitar itu hanya 1 ucapan, tapi sebetulnya 3 huruf, jadi 1 hurufnya 10 bacaan. Dan tidak hanya itu saja, alif itu yang terdiri dari hamzah, lam, dan fa. 3 huruf alif. Nah itu dikalikan 3 gandakan 10. Jadi pahalanya dan luar biasa. Meskipun umat Rasulullah SAW berbeda dengan umat-umat yang terdahulu, walaupun umurnya sedang, tahu tak? Walaupun umurnya pendek, Rasulullah 63 tahun, walaupun umurnya rata-rata 70 tahun, yang 80, 90, 90 tahun. Dan mudah-mudahan kita umur yang ada ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya agar nanti akan di saat kita menghadap Allah kita dapat bekal untuk di negeri akhirat nanti. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyintai Allah. Kalau kita menyintai Allah, maka Allah pun akan menyintai kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum wazkuruni wa la takfuruni. Jika hambaku dekat kepadaku, niscaya aku pun akan dekat kepadamu.
dianalogikan. Karena seandainya kita dekat dengan Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan dekat dengan kita cara berjalan. Karena seandainya kita dekat dengan Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan dekat dengan kita cara berjalan. Itu misalnya Allah kepada hamba-hambanya yang memintai Allah seperti pada hari ini kita sholat jamaah, sholat sunnah, semua karena Allah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan Pramuka, Sahul Barok. Kenapa? Sahul Barok karena contoh banyak di bulan biasa mungkin kita jualan banyak tidak, tapi bulan Ramadan ini sepanjang jalan Nusantara orang lewat dan jalan itu harus Islam manis karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah bulan Ramadan, bulan yang dimana bulan Ramadan ini semua amal baik dibacakan dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dosa yang masa lalu ataupun dosa yang akan datang. Kalau kita berpuasa karena Allah, bukan karena yang lain. Puasa karena beriman kepada dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya mengadorasi mana dua kita kan? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Dan kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di Lebaran kurang berapa hari ulang? 4 hari. Ini kesempatan yang baik. Makanya biarkan yang lain pada banyak belanja, tapi kita melaksanakan ibadah pada Allah SWT. Kalau kita bicara, maksudnya ini jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bulan takjil adalah bulan pendidikan bagi kita dan bulan peningkatan takwa. Kenapa disebut dengan bulan peningkatan takwa? Karena banyak saudara-saudara kita hamba Allah yang mengejar sholat sunnah. Sholatnya tidak sunnah, apalagi wajibnya. Kenapa tidak? Karena Allah melipat gandakan tadi. Allah akan berikan pahalanya. Jadi kalau satu kali saja kita ambil berapa pahala yang harus kita, berapa pahala yang harus disiapkan untuk meningkatkan takwa kepada Allah SWT di bulan suci Ramadan. Suatu momentum kesempatan yang baik kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau godaan dari orang yang jauh dari Allah itu biasanya hukum dunia, karena cinta kepada dunia, terbuat kepada dunia. Apa contohnya? Harta, tahta, wanita, tulisan. Itu yang membuat manusia lain, kadang-kadang membuat manusia terbuat dengan hal-hal kubu-kubu yang mencintai dunia, mencari harta dengan cara apa, dengan susah payah, baik halal maupun haram, kata-kata saja. Tapi kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, insya Allah kita akan selalu diberi, selalu dijalan Allah SWT. Karena saking semangatnya mencari harta, kata-kata sungguh kesiangan, itu banyak pekerjaan, banyak aktivitas.
ada di dalam dan makhluk kecapean, pastikan kejujuran. Nah, itu kan memang kesehatan yang pertama. Dan yang kedua, kata-kata kita merupakan Allah adalah tahta di jabatan. Jabatan karena semangat ingin menjadi orang besar, ingin menjadi orang yang berkuasa, mendapatkan jabatan dengan cara apapun bertemu. Ini yang dilarang oleh Allah SWT. Karena menjerumuskan, maka tahunya itu adalah dunia yang sangat membuat terbuat dengan kehidupan dunia, cinta dunia, maka itu jelas nanti akan melupakan Allah. Makanya harus seimbang. Kalau kita menjadi orang bertakwa, tentunya kita harus seimbang. Seperti kita bersuara tadi, banyak saudara-saudara kita yang mengejar jabatan dengan cara apapun, sehingga cinta dunia melupakan Allah antara akal yang batil itu tidak diperhitungkan. Dan yang ketiga adalah wanita. Dulu kalau zaman kita dulu, kalau kita mendapatkan surat yang warna jambon atau warna biru, walaupun sudah tetap kita sayang, tetap kita suka. Kalau dari pacaran, dulu kita pacaran semua kan ya Pak. Nah, itu aja dari kita karena wanita, dari wanita kita cinta. Karena saking cintanya orangnya dan cinta rasanya. Ya, ini kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mampu benar-benar. Semua kehidupan kita adalah kita cinta kepada Allah. Kalau kita belajar tentang agama, tentang akhirat, tentang agama Allah, maka dunia pun akan ikut. Tapi kalau kita belajar mengambil ilmu dunia saja, maka dunia dapat, akhirat pun tidak akan ikut. Makanya untuk itu kita harus selalu mendekatkan kepada Allah, bersyukur dan bersyukur atas kerajaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur itu Allah akan mendapatkan nikmat kepada kita sebanyak. Bersyukur apakah bersyukur itu hanya kita berhasil makan selamatan di rumah makan enak, bukan. Bersyukur kepada Allah kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kecukupan dalam kehidupan ini. Bukan saja kita berhasil makan pada tetangga dan teman-teman jauh, riwayat dan sebagainya. Syukur, bukan itu sebetulnya. Itu adalah semua. Bersyukur kepada Allah itu adalah karena kita diberikan nikmat, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan limpahan harta atau kedudukan harta. Itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan bersyukur. Manifestasi dari rasa syukur itu adalah kita selalu mendekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita takut kepada Allah, maka insya Allah tidak akan bersuara sesuatu yang mengandung dosa. Karena merasa Allah terhadap kita. Seandainya mental karakter seperti ini dapat dipelihara atau dapat dimiliki oleh para pemimpin kita, maka insya Allah pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil. Karena pemimpin adil itu adalah nanti di hari kiamat mendapat penawaran dari Allah SWT, mendapat syafaat, nanti akan masukkan kepada Allah SWT. Itu pemimpin yang adil. Tapi kalau pemimpin tidak adil, maka kebalikannya adalah akan dimasukkan ke dalam badannya Allah SWT. Dan yang terakhir, di dalam Ramadan ini banyak perubahan karakter seseorang yang dulunya mungkin
menjadi dermawan, yang dulunya mungkin kurang senyum menjadi senyum. Karena orang yang murah hati dan dermawan dalam sabda Rasulullah. Karena orang yang murah hati dan dermawan dalam sabda Rasulullah al-khair qaribun min Allah, qaribun min al-jannah, qaribun min al-jannah, fa'idun min al-jannah. Orang yang baik hati dan murah hati itu adalah dekat dengan Allah, karena semuanya adalah karena Allah. Dan dekat dengan surga. Kenapa dengan surga? Karena banyak amal ibadah baik yang telah diberikan pada orang yang baik dan dermawan. Pada itu bulan suci Ramadan dibacakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dekat dengan manusia, karena banyak sekali komunikasi di lingkungan yang selalu baik, memberi dan bersosialisasi tentang kebaikan. Tapi kalau orang yang berbaik hati selalu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Kebalikannya, kalau orang yang bakhil al-bakhil jauh dari Allah, jauh dari neraka, surga, jauh dari manusia, karena angkuh dan sombong. Dan dekat dengan neraka. Itulah orang yang masuk. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan baik. Apalagi bulan hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu belajar malam panjang umur, dan mudah-mudahan mendapatkan yang betul-betul itu lagi-lagi obat. Kalau sampai bagaimana? Pokoknya jangan sampai absen. Malam, berapa malam tadi sepertiga malam dan baca Al-Quran satu ayat baca satu lembar. Itu setiap malam ada 2 tahun kita baca Al-Quran dan sebagainya. Kita berhasil insya Allah sudah sampai lebaran atau Ramadan terakhir. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu kuncinya. Karena tidak disebutkan tanggal berapa dalam dunia Rasulullah, tidak dijelaskan kapan tanggal berapa, tapi itu boleh. Jadi ini memang dibikin oleh Allah dan tidak menjadi andalan dengan tanggal tertentu. Ini adalah dalam semua perlu menciptakan betul. Tapi kalau dibikin sama, maka hamba-hamba Allah akan bersujud beribadah hingga sampai akhir Ramadan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan banyak umur dan kita dapat meningkatkan nilai ibadah pendidikan di bulan Ramadan ini. Kita implementasikan yang kita aplikasikan dalam kehidupan ibadah sehari-hari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.